Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ambari dengan NIM 23416255201024. Saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan kayak etika profesi teknologi dan informasi. Pertemuan 11, inklusifikasi dan lokasi dalam pengembangan sistem IT teknologi informasi. Kayak pendahuluannya, ini saya sistem teknologi informasi untuk masyarakat global. Perkembangan sistem teknologi informasi telah membawa perubahan besar yang digunakan oleh masyarakat global dengan latar belakang yang sangat beragam, budaya, bahasa, dan kemampuan fisik dan logi natif. Di sini ada inklusifikasi, menyediakan akses yang adil bagi semua pengguna, menghilangkan hambatan akses. Dan di sini ada lokalisasi, memastikan sistem penyesuaian diri dengan konteks budaya, bahasa, dan kebutuhan masyarakat, yaitu kayak budayanya mereka seperti apa dan bahasa setiap sukunya berbeda-beda juga, itu bisa digunakan kebutuhan masyarakatnya juga. Lalu di sini ada konsep kunci inklusifikasi, yaitu inklusifikasi berarti sistem dirancang agar dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, yang dukungan screen reader untuk pengguna tunanetra, kayak points get command bagi pengguna dengan keterbatasan motorik. Lalu di sini ada UI ramah lansia, teks besar dan konteks tinggi. Itu ada konteksnya. Bagi lansia ya kayak keterbatasan dari penglihatan, yaitu bisa diperbesar juga konteksnya. Dukungan multi bahasa, memudahkan integrasi global, kayak memudahkan kita bahasa, misalkan mau ke luar negeri contohnya kita menggunakan translate juga di situ. Kalau enggak kita ke suku lain di negara kita sendiri, kita nggak ngerti bahasa, lalu kita bisa menggunakan translate juga, contohnya seperti itu. Lalu di sini ada konsep kunci lokalisasi, proses dapat sistem agar sesuai dengan bahasa, budaya, dan norma masyarakat setempat. Ini adalah penerapan nyata dari penyesuaian global, kayak bahasa dan formatnya, penjelasan teks, format, tanggal, waktu, dan mata uang. Di situ juga ada kita bisa mencari atau bahasa ditranslatekan, simbol ikonnya kayak menyesuaikan makna warna atau gambar yang berbeda antar budaya. Konteks lokalnya menampilkan materi yang relevan dengan budaya atau kebutuhan setempat, misalnya promosi atau Ramadan. Lalu kita prinsip utama inklusifikasi, aksesibilitas sistem dapat digunakan oleh semua termasuk penyandang disabilitas. Lalu sini ada fleksibilitas, mendukung preferensi beragam mode gelap atau terang, ukuran font yang dapat diatur. Ini kegunaan antar muka mudah dipahami sebagai kelompok usia dan latar belakang keadilan. Semua pengguna mendapatkan perilaku yang setara tanpa diskriminasi. Di sini ada data protection, prinsip utama lokalisasi, kayak bahasa dan budaya, penyesuaian bahasa, simbol, dan gaya komunikasi agar sesuai norma lokal, hukum dan regulasi, kepatuhan terhadap kebijakan lokal, misalnya UU PDP di Indonesia atau GDPR di Eropa. Terus norma sosialisasi sosial, penyesuaian ikon, warna, tata letak agar tidak menyinggung nilai-nilai budaya. Konteks lokal, menyediakan konteks yang relevan dan kontekstual sesuai kebudayaan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, perkenalkan, nama saya Abdurrahman untuk NIM 23416255201052. Untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, saudara Dede,
Untuk itu kita langsung aja ke poin berikutnya, yaitu manfaat penerapan inklusivitas dan lokalisasi. Untuk judul berikut dia ada di dalamnya tuh adopsi sistem, yang dimana sistem ini memiliki lebih mudah dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Kemudian kepuasan pengguna, di sini pengguna merasa nyaman, dihargai dan loyal. Terus mengurangi hambatan, kelompok marginal dapat menggunakan sistem tanpa kesulitan, yaitu dimana dia mudah buat digunakan. Terus kepercayaan publik, dia membangun citra positif karena sistem dianggap ramah dan relevan, yaitu diantaranya dia dianggap sistem ini tuh aman gitu, terus ramah dan juga relevan. Untuk poin selanjutnya itu tantangan dalam implementasi. Penerapan inklusivitas dan lokalisasi memerlukan investasi dan perhatian khusus untuk mengatasi kompleksitas dan desain dan risiko budaya, di mana di dalamnya ada biaya dan riset tambahan, memerlukan uji pengguna dari berbagai latar belakang dan riset mendalam. Kompleksitas desain menyesuaikan antarmuka untuk berbagai bahasa dan budaya, misalnya bahasa RTL. Kemudian lanjut ke konflik global versus lokal. Standar global terkadang tidak cocok untuk pasar lokal tertentu. Kemudian resiko kesalahan interpretasi, pengguna warna atau simbol yang dianggap negatif di wilayah tertentu. Studi kasus adaptasi global dan lokal. Google Search, yang di dalamnya menyesuaikan hasil pencarian berdasarkan lokasi pengguna untuk relevansi konten lokal, yang dimana kalau misalkan kita login di Google Search itu biasanya langsung muncul, baik dari Google-nya yang biasanya ada di Sumpah Pemuda, dia tampilannya tuh ada si tulisan Google-nya tuh tentang Indonesia gitu, baik itu ada gambar pemudanya atau bendera Indonesia. Itu untuk contoh di Google ya. Kemudian di Facebook, mendukung 1000 bahasa dan fitur aksesibilitas tinggi teks alternatif pada gambar. Untuk Facebook sendiri dia memiliki 1000 bahasa kurang lebih ya, dan fitur aksesibilitas tinggi teks alternatif pada gambar. Kemudian ada contoh aplikasi sebelumnya itu, atau yang lagi ramai sekarang, untuk ojol, Gojek atau Grab. Menyesuaikan layanan, fitur pembayaran dan promosi dengan kebiasaan lokal di Asia Tenggara. Jadi menyesuaikan layanan tuh kayak kita mau pergi kemana, terus kita langsung searching lokasi tujuan kita itu langsung muncul. Terus ada fitur pembayaran dan juga promosi, dimana kalau misalkan di hari-hari tertentu atau di tanggal tertentu dia mempunyai promosi sendiri, baik dari potongan argonya atau biayanya. Kemudian e-commerce lokal, mengadaptasi tampilan dan konten sesuai budaya lokal seperti promo Ramadan di Indonesia. Ya, betul banget. Jadi untuk e-commerce lokal dia mempunyai promosi. Contohnya di Shopee. Shopee itu ada spesial Ramadan, begitu pun Najeda itu pasti ada promonya. Kemudian juga di Natal biasanya ya, di hari-hari besar gitu. Terus untuk poin selanjutnya yaitu strategi implementasi dan kesimpulan. Inklusivitas dan lokalisasi adalah fondasi utama untuk sistem TI yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Strategi kunci di sini dia satu, melibatkan pengguna lokal dalam riset dan pengujian, menerapkan desain thinking inklusif, menyediakan fitur aksesibilitas standar, teks alternatif, navigasi keyboard. Kemudian poin terakhir, menggunakan arsitektur modular untuk kustomisasi pasar lokal, mengedukasi tim pengembang mengenai kultur awareness. Mungkin itu presentasi tentang materi yang telah saya sampaikan tentang judulnya etika profesi teknologi informasi, dalam judul inklusivitas dan lokalisasi dalam pengembangan sistem TI. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, dan mohon maaf bila ada perkataan yang tidak sesuai dengan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.